Jadi Anda mendengar langsung dari pimpinan Freeport Indonesia apa yang terjadi dalam pertemuan itu. Nah, dan kemudian apa bukti yang Anda bawa ke MKD, Pak Menteri? Iya, saya merumuskan atau menyusun yang disebut poin-poin pembicaraan yang relevan dengan pengaduan ini. Karena dalam aturan di pasal 119 itu disebutkan bahwa tugas Majelis Kehormatan Dewan adalah menjaga dan mempertahankan kehormatan, keluhuran dan martabat dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi setiap hal yang berisiko mengganggu kehormatan, martabat dan juga kehormatan, maka itu menurut saya menjadi hal yang perlu disampaikan. Dalam frame itulah saya datang kepada MKD untuk menyampaikan laporan tadi. Berupa pointers atau berupa detail rekaman perbincangan yang terjadi selama pertemuan itu? Ada beberapa kata-kata yang sifatnya kutipan gitu ya. Dan saya kira dengan itu maka MKD akan punya informasi awal. Dan apabila nanti saya diperlukan untuk hadir lagi, saya akan hadir. Saya sudah bicara juga dengan pimpinan Freeport, kalau diperlukan mereka hadir memberikan keterangan, juga bersedia. Karena menurut saya ini sekali lagi adalah proses pembelajaran publik. Dan ketika kita dalam public position, ketika kita dalam otoritas publik, ya emang tindakannya mesti dijaga lah gitu. Dan yang Anda baca, yang Anda dengar, yang terjadi dalam pertemuan itu memang sudah, Anda terkejut dengan hal itu, Anda terkejut ada pejabat publik di negeri ini punya yang pengaruhnya sedemikian besar, mewakili rakyat melakukan hal seperti itu kejutan buat Anda, Pak Menteri? Sebetulnya kan ada signal juga dari kiri kanan gitu ya, dan tergantung juga orangnya siapa sih gitu. Ada orangnya siapa? Ya ada orang yang begitu diberitakan, orang mengatakan ya pantas lah kalau dia gitu ya. Tapi ada orang yang betul-betul tidak punya reputasi begitu diberitakan nggak jadi kaget gitu. Jadi Anda yang mana nih Pak? Ya saya kaget dan tidak kaget lah gitu. Antara kaget dan tidak. Anda sudah pernah mendengar bahwa ini sesuatu yang memang kerap kali dilakukan? Saya tidak tahu. Tapi saya punya keyakinan atau punya pengalaman juga bahwa dalam setiap urusan-urusan besar itu selalu ada pihak yang mencoba gitu. Misalnya dalam urusan ketika kita memutuskan mahakam gitu ya, itu banyak sekali yang berusaha untuk nyelip di tengah gitu ya. Tapi, orang yang sama? Enggak, saya nggak nyebut orangnya. Tapi praktek seperti ini kan sebetulnya memang menjadi, ini gini lah. Saya pernah bicara mengenai informasi asimetri. Ketidakmerataan informasi antara yang dimiliki publik sebagai orang yang butuh energi sama elit yang paham. Ini gapnya besar sekali. Yang tahu masalah energi itu hanya sedikit orang gitu. Termasuk segala macam proses keputusannya. Kemudian yang butuh sebetulnya begitu luas. Nah, dalam keadaan gap seperti ini tuh dua kemungkinan. Kalau public etiknya tinggi, maka yang punya pengetahuan ini kemudian melakukan edukasi itu. Dibagilah informasinya. Ketika public etik rendah, yang punya informasi itu kemudian menggunakannya sebagai sarana manipulasi gitu. Dan saya kira, mengapa Kepala SKK Migas masuk penjara? Mengapa beberapa pejabat di ASN masuk penjara? Mengapa Komisi 7 masuk penjara? Karena informasi asimetris ini gitu. Dimanipulasi. Ya. Dan kalau ini tidak dicegah, bisa jadi perkara loh. Jadi saya sebetulnya, orang ini mesti terima kasih pada saya, mencegah dia untuk masuk dalam perbuatan yang bisa membawanya ke penjara gitu. Sebagian orang mengatakan ini sudah jadi perkara Pak Menteri, dan seharusnya yang dilaporkan bukan hanya ke MKD tapi ke aparat penegak hukum. Saya tidak punya kemampuan menjudge apakah itu perkara hukum, tentu nanti ahli hukum ya. Tapi bahwa itu pelanggaran kepatutan, saya punya keyakinan itu gitu. Tapi bukankah sudah ada sudah ada permintaan saham, sudah ada permintaan proyek, dan sudah ada kata-kata saham itu akan diberikan ke presiden dan wakil presiden? Itu diskusi antara dua orang ya, satu politisi, satu pengusaha gitu. Dan kemudian pimpinan Freeport juga ada di situ. Ada di situ mendengar itu. Jadi saya tidak tahu siapa yang akan kena delik itu, tapi saya tidak punya ekspertis untuk menyampaikan pendapat ini pelanggaran hukum atau tidak. Jadi, pengusaha ini siapa, Pak Menteri? Di laporan itu sudah disebut juga. Apakah yang namanya kerap kali disebut juga ketika Petral dibubarkan, ketika audit Petral dilakukan, audit forensik yang baru selesai, apakah ini orang yang sama? Saya tidak tahu apakah orang yang sama, tapi nama itu sudah saya sebutkan dan saya sudah menyampaikannya kepada Majelis Kehormatan. Nama yang tidak asing di kalangan dunia migas? Nama kan banyak yang sama gitu. Sudirman juga banyak nama yang sama gitu. Tapi ini pemain lama di dunia migas? Nggak tahu sih. Karena bisa bertemu langsung dengan pimpinan Freeport dan dibawa oleh pejabat publik, ketua DPR. Sebetulnya pengusaha berusaha untuk dekat dengan
orang yang berpengaruh itu biasa. Tapi bahwa ada seorang yang punya pengaruh politik mengajak pengusaha yang bukan urusannya, kemudian membicarakan hal yang juga bukan urusannya, itu yang tidak biasa gitu. Tidak biasa. Jadi persisnya berapa nilai saham yang diminta oleh oknum? Kalau dalam keterangan yang saya sebutkan itu, dalam lampiran itu, jadi dilukiskan bahwa kita akan mintakan 11% untuk presiden gitu. Kemudian nanti Pak JK juga diberi 9% gitu, seperti itu. Kemudian yang bicara mengenai listrik minta 49%. 49%. 51% Freeport yang investasi, kemudian nanti Freeport membeli listrik yang dihasilkan itu. Itu secara kasar hitung-hitungannya Pak Menteri buat yang supaya memberikan bayangan lah nilai proyeknya itu jadi berapa sih? Hitung-hitungan 11%. Proyek itu kan masih awal sekali dan belum tahu berapa nilainya gitu, tapi kebayang aja kan itu proyek kemungkinan 500 megawatt gitu ya. Kalau bicara 1 megawatt $1,5 juta ya berapa nilainya bisa dihitung lagi. Fantastis itu. Ya itulah makanya ada pepatah mengatakan obat terbaik adalah sinar matahari. Jadi segala macam penyakit tuh kalau disembunyikan di bawah, kita dorong aja ke arena publik, disinari matahari, dan itu biarkan menjadi pembelajaran publik lah. Pak Menteri, tapi apa yang real Anda harapkan akan dilakukan oleh MKD setelah Anda melaporkan? Anda sebagai warga negara datang melaporkan ada pejabat negara yang Anda duga melakukan tindakan tidak terpuji, Anda melapor ke mahkamah, lembaga resmi. Apa yang Anda harapkan lembaga resmi ini lakukan terhadap sang pejabat yang melakukan tindakan tak terpuji ini? Setiap tindakan perbaikan tuh orientasinya dua menurut saya. Satu, looking forward, supaya yang beginian tidak terjadi lagi. Yang kedua, ke belakang. Ke belakang itu artinya yang salah ditindak gitu. Sangat minimal saya mengharapkan bahwa yang ini jadi pembelajaran gitu. Intervensi kayak gini tuh nggak baik. Bukan saja merepotkan sektor, tapi memalukan negara gitu. Sekarang kita bayangkan perusahaan multinasional diminta-minta begitu, itu apa kata dunia gitu. Itu kan sebetulnya membuat reputasi kita sebagai bangsa kan buruk sekali gitu. Apalagi dilakukan oleh orang yang punya kedudukan begitu tinggi gitu. Nah, yang ke belakang, kalau memang itu dianggap sebagai tindakan yang salah, ya harus ada sanksi gitu. Tapi tentu saja saya akan menghormati keputusan apapun. Kalau nanti mereka menyimpulkan itu bukan kesalahan, kembali kenapa dibawa ke ranah publik supaya publik menilai gitu. Jadi ini proses bernegara yang sangat baik menurut saya.